Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Salma Yap channel. Dan watch this video until over. Jadi Salma ingin sedikit curhat tentang gimana sih awalnya Salma bisa daftar. Jadi semenjak S1 itu Salma udah bikin list. Salma pengen dapat beasiswa dan salah satunya adalah LPDP, beasiswa yang ingin sekali Salma dapatkan. Jadi kalau istilahnya itu Salma udah tau lah LPDP itu apa, terus gimana daftarnya. Karena sebelumnya Salma udah kepoin banget dan udah menjadi daftar list keinginan di dunia. Salah satu keinginan di dunia adalah dapat beasiswa dari LPDP, seperti itu. Nah, pas waktu kemarin itu sebenarnya, jadi kan ada dua nih. Jadi pertamanya itu Salma tuh udah hopeless banget. Kenapa? Karena beasiswa LPDP tuh nggak buka-buka dan beasiswa yang lainnya tuh nggak pada buka. Mungkin ini karena kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil, jadi pengeluaran dananya itu diberikan untuk kesehatan, di bidang kesehatan, jadi dikira itu ditutup gitu. Jadi belum ada pembukaannya lagi selain pas tahun 2019 kemarin. Nah, tiba-tiba ada pengumuman nih, LPDP buka, ada beasiswa pendidik. Nah, tapi ada dua. Pertama, di mana syaratnya sama seperti yang tadi, tapi di sana ada keterangan. Pertama kan harus ada LOA, jadi otomatis kan harus daftar UNIF-nya itu pas tahun 2020, pas tahun kemarin kan. Sementara kan pas waktu tahun kemarin itu, karena Salma tahu LPDP itu Salma kira LPDP itu ditutup, ya udah deh, mau nggak mau ini kesempatan buat lanjut S2 dan daring kan. Salma ingin ya udah deh daring aja. Kalau misalnya nggak daring mungkin nanti bakal ribet kan, sambil ngajar juga terus sambil kuliah, pasti nggak akan sanggup gitu. Ya udah deh, Salma putusin kalau misalkan tahun kemarin itu Salma daftar dan dengan biaya sendiri. Selama daftar aja, udah dapat, alhamdulillah, udah keterima, udah dapat LOA kan. Terus udah aja biasa. Jadi semester 1 Salma masih bayar biasa, bayar UKT, terus bayar pendaftaran seperti biasa. Dan ternyata teman-teman di semester 1 akhir itu ada selebaran dari dinas di mana diinformasikan kalau misalkan LPDP itu buka, dan salah satu beasiswa yang disediakan adalah beasiswa pendidik. Jadi ada dua ronde nih teman-teman. Jadi pertamanya itu di mana diminta yang punya LOA tapi dimulai kuliahnya itu tahun 2021. Jadi otomatis pas waktu kemarin itu Salma nggak akan bisa, soalnya kan Salma udah masuk tahun ajaran semester 1, udah belajar, malah udah PTS pas waktu itu. Jadi Salma kira, wah udah ini nggak ada kesempatan banget. Lalu tiba-tiba ada pengumuman lagi, dan di sana di mana masih beasiswa pendidik, tapi catatannya itu ternyata ditambahkan. Jadi selain harus guru ber-NUPTK, harus punya LOA, harus ada izin dari kepala sekolah, dan di sini juga ada catatan boleh ongoing. Jadi ongoing, dan itu syaratnya itu sama banget gitu. Aku banget gitu. Jadi aku udah memenuhi banget, dan wah itu seneng banget, seseneng-senengnya, walaupun itu cuma bisa daftar, tapi seseneng itu. Selain kita harus ada beberapa formulir atau misalnya persyaratan yang harus dilengkapi, kita juga kan harus bikin isai. Kita harus bikin 3 isai. Pertama adalah isai, kontribusi kita
terhadap Indonesia. Yang kedua adalah rencana studi. Yang ketiga adalah personal statement. Nah, ketiga isai ini adalah yang menentukan sekali sih kalau misalkan kita mau lulus dari tahapan seleksi administratif. Kita harus bikin isainya sebagus mungkin. Jadi pas waktu dulu itu Salma tuh udah mempersiapkan. Jadi kayak oke, 3 isai Salma akan mempersiapkan dalam waktu 3 bulan. Salma udah ada planning kayak gitu, tapi karena pas waktu kemarin karena ada CPNS terus sibuk sama kerjaan, jadi ya udah deh nanti lagi prepare buat bikin esainya. Dan ternyata ya Allah Maha mengetahui atau punya rencana lain gitu ya. Salma malah dikasih kesempatan 3 hari buat 3 isai langsung, dan alhamdulillah di-approve gitu. Salma bisa lulus tahap administrasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kan Salma udah cerita nih apa saja kelebihan-kelebihan yang Salma rasakan pas waktu daftar kemarin beasiswa LPDP, beasiswa pendidik LPDP kemarin pas tahun 2020. Dan masih ada lagi kelebihannya teman-teman. Jadi ini adalah berkah kali ya buat award di angkatan kami, soalnya biasanya LPDP itu tahapannya itu ada beberapa tahapan. Jadi biasanya ada administratif, yang kedua ada seleksi berbasis komputer, terus ada juga wawancara. Nah, pada waktu kemarin jadi tahapannya itu diperingkas, jadi cuma ada 2 loh. Cuma ada 2 itu. Satu adalah tes administratif, yang kedua adalah tes substantif. Jadi di tes administratif ini yang paling menentukan di mana isai yang dibuat itu paling menentukan, karena gak ada tahapan lain selain administratif. Nah, di sana juga jadi kalian harus pandai-pandai sih membuat isainya gimana, apalagi kan harus 3 isai juga. Jadi visi misi kalian itu harus dimasukin ke sana. Terus jadi LPDP tuh mencari seseorang yang punya step by step di dalam hidupnya gitu. Terus ada goal tujuannya. Jadi kalau bagi yang ngawang-ngawang, yang istilahnya kamu mau jadi apa nanti? Aku mau jadi pemimpin. Kayak gitu aja, tapi nggak ada step by stepnya. Soalnya kan di dalam hidup ini kita nggak bisa langsung jadi pemimpin atau presiden. Kita pasti harus memulainya dari tahapan yang kecil, menengah, langsung ke atas. Nah, setelah 3 itu ada tes substantif. Jadi kalau misalkan di tes pada umumnya itu ada tes wawancara. Dan menurut cerita teman-teman yang 2019 atau teman-teman yang sebelumnya, di tes wawancara ini itu sangat bisa dibilang berat sih, soalnya lawan bicara kita juga nggak main-main. Soalnya ada juri dari psikolog yang melihat kita, lalu nanti kita juga ada sesi di mana kita tanya tentang wawasan Nusantara, terus bagaimana planning kita ke depan di studi program kita, pokoknya seperti itu. Dan pada tahun kemarin itu tes substansifnya itu hanya pengecekan berkas, jadi tidak ada wawancara kalau misalkan untuk yang di dalam negeri. Tapi kalau misalkan yang di luar negeri itu ada wawancaranya. Kalau misalkan bisa disimpulkan, utamanya itu dari di tahapan tes administratif, di mana isai kita diperhitungkan, bagaimana planning kita ke depan diperhitungkan, bagaimana kontribusi kita terhadap Indonesia diperhitungkan. Seperti itulah. Nah, oke teman-teman, itu syaratnya udah, pengalamannya udah. Sebenarnya pengalamannya itu masih banyak sih, tapi kita ringkas saja sampai segitu dulu ya. Dan yang ketiga adalah tips and trick nih teman-teman. Apalagi bagi kalian yang sekarang masih S1 dan yang lagi mempersiapkan S2. Pertama, menurutku adalah
dimana kalian jangan ragu-ragu deh buat cari part time kalau misalkan waktu kalian kosong. Jadi pengalaman bekerja ada nyamuk bukan nyamuk kayak apa. Jadi kalau misalkan kalian dikasih kesempatan buat magang di bidang kalian, di bidang pendidikan, kalian ambil aja deh. Soalnya itu sangat ngebantu, apalagi kalau misalkan kalian punya SK-nya. Contohnya, Salma itu kebetulan udah ngajar di tahun kedua S1. Jadi pengalaman mengajar tuh kalau bisa dibilang setelah lulus itu atau setelah jadi CPNS itu 5 tahunan. Dan ini itu sangat bermanfaat loh, alhamdulillah, karena pas waktu jadi honorer itu Salma dapat SK, dan SK-nya itu bisa dimanfaatkan menjadi pengalaman kerja pertama, yang kedua bisa juga daftar PPG. Nanti kita bahas PPG ya. Selanjutnya adalah kalian bisa ikut organisasi. Jadi kalian bisa ikut organisasi di kampus, kalian bisa ikut lomba-lomba di dalam bidang kalian, kalian bisa ikut kayak perkumpulan di wilayah tempat tinggal kalian. Pokoknya kalian harus aktif deh, manfaatin selama kalian S1 ini. Kalian harus punya mengumpulkan riwayat pengalaman untuk di CV kalian, tapi yang pastinya harus berkelanjutan. Jangan sampai kalian ikut organisasi tapi malah hare-hare gitu. Hare-hare itu kayak asal-asalan gitu, percuma aja, gak ada pengalaman buat kalian. Yang ketiga adalah kalian harus kepoin dari awal. Jadi kalian harus, kalau misalkan kalian bisa prepare dari sekarang, kalian prepare dari sekarang. Walaupun nanti ke depannya nggak ada yang tahu di mana aku kira planning bikin isai itu 3 bulan, tapi dapatnya 3 hari. Tapi karena kita udah tahu informasinya, kita udah kepoin sebelumnya, jadi kita nggak blank banget loh teman-teman. Jadi kalian harus sih kayak kepoin tempat atau misalkan lembaga beasiswa yang ingin kalian apply di sana. Yang keempat pastinya berdoa sih, berdoa yang paling utama, dan cintai keluarga kalian. Soalnya bagaimanapun hasil nanti, jangan sampai nanti hasilnya malah niat kalian yang asalnya murni pengen belajar, malah karena kalian dapat beasiswa dan dapat beberapa dana bantuan dari LPDP buat kalian, malah kalian ngumpulin uang dan berfoya-foya. Pokoknya kalau misalnya niat kalian mau belajar, ya belajar aja. Insya Allah nanti Allah ngasih jalannya dan rezekinya kok buat kalian. So teman-teman, mungkin segitu dulu curhatan aku dan cerita pengalaman tentang beasiswa pendidik LPDP 2020. Kalau misalkan kalian mau tanya lagi, boleh di komentar, komen aja, nanti insya Allah saya balas. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!